Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan. Karena setiap hari ini banyak yang mati. Maka kita bersyukur masih diberikan kesehatan untuk bisa menambah bekal kita menuju alam akhirat. Pas saja kah? Kali ini kita akan bercerita tentang seorang waliullah, seorang tabi'in, seorang ulama besar, yaitu muridnya Al-Imam Syafi'i di dalam bidang fikih dan gurunya Imam Syafi'i di bidang hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Seringlah pian mendengar kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sering gak, Bu? Pas saja kah? Apa yang pian dengar Imam Ahmad bin Hanbal itu, Bu? Seorang ulama seperti apa? Hah? Bisa lah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini ahli hadis. Nah, beliau ini di dalam kitab Sifatus Shofah, di dalam beberapa kitab lain juga sebagiannya, diceritakan pada suatu malam anaknya bernama Abdullah. Abdullah ini masih bujangan. Suatu ketika malam itu tiba-tiba ada mengetuk pintu rumah. Buka aja sih. Nah, mengetuknya pelan. Nah, ini Bu, adab kita kalau ke rumah orang itu mengetuknya pelan-pelan. Jangan itu ada adab. Dan maksimal 3 kali ketukan aja kita. Maksud 3 kali ketukan, 3 kali. Assalamualaikum. Diam kada menjawab. Assalamualaikum. Sampai 3 kali kita bulik aja sudah. Jangan dihadangi, apalagi digandah di rumah. Pas saja kah? Ulun biasa pian maaf lah. Ya Allah, di situ kan ulun ada mendengar, sakalnya diganda aja 3 kamar. La ilaha illallah. Keganggu am jadinya. Ini kan adab baik kayak itulah. Jadi 3 kali aja. Nah, begitu juga artinya kita menelpon orang itu cukup 3 kali aja. Bila kada diangkatnya sudah. Jangan telepon barait. Bisa lah pian ditelepon orang kayak itu. Atau pian karena menelponnya. Kecuali laki lah, kada apa, yang penting keluarga, kada apa. Nah, kita kembali. Imam Ahmad bin Hanbal ketika diketuk orang, lalu ujar Imam Ahmad bin Hanbal, bukai lawangnya. Nah, bukalah. Ternyata yang datang tuh perempuan, boy. Perempuan. Orangnya ya masih muda-muda lah. Lalu dia berkisah, wahai Imam, adakah Imam? Ada aja di dalam. Bisa panggilkan, kalau anak bertanya lagi, ada yang ditanyakan masalah hukum. Silakan duduk. Lalu bertanya, ulun ini kerjanya menjahit, menenun, bahasa Indonesianya menjahit. Nah, cuma masalahnya Jasidin, ibu-ibu ini, bukan ibu-ibu, masih muda lah. Suatu ketika ulun ini menjahit, lampunya mati. Maka aku menjahit ayo lah. Bisa lah menjahit kita kada berlampu. Nah, maka yang dijahiti baju orang, mati lampu. Lalu pada waktu itu kan rumah bahari itu kada tapi rapat. Jadi kalau ada cahaya dahulu tuh kelihatan masuk. Jaka bahasa kita ini apa ngarannya? Tawing ranggang kah? Nah, tawing ranggang, lain susun sirih kan ngarannya. Nah, ranggang. Jadi kelihatan nang dari situ kelihatan. Nah, malam itu ada orang rombongan dari kerajaan membawa lampu. Nang kayak lampu strongking tuh nah. Sehingga lampunya itu cahayanya masuk ke dalam rumah kami. Lalu taranglah rumah kami jadinya. Lalu ulun mengambil kesempatan, karena begana masih mungkin ada yang dipandirkan atau yang dibicarakan kah hubungan kerajaan tadi. Lalu ulun menjahit. Lawas menjahit artinya manfaat benar lah lampu itu. Nah, yang ulun tanyakan itu, apakah berdosa ulun karena kada minta izin dengan orang tadi itu? Masya Allah. Coba kita pindahkan pertanyaannya ini. Berdosakah ulun menjahit dengan cahaya lampu yang lampunya itu bukan lampu ulun karena padam, tapi dari lampu yang orang kerajaan tadi bawa dan cahayanya itu menembus kada sengaja. Nah, berdosakah ulun menjahitnya tadi kada beizin 2 orang tadi? Apa yang pian pikirakan ya kira-kira tentang pertanyaan ini? Nah, kira-kira
Nah, apiknya dalam hukum, Masya Allah, luar biasa. Kita kan terpikir tuh kalau lah, bisa terpikir kayak itu. Hah? Kita rancak apa? Bila hujan singgah ke pelataran orang. Ya Allah, ada sudah palangnya, dipindah palangnya. Nang bahaya lagi, ada orang mau unjun, mana kata mau unjun nih, nang mancing. Sudah ada tulisnya plat, tidak boleh dipancingi, dicabutnya, dipindah ke sebelah. Itu kan yang jelas nih harapnya. Ada ini kan sesuatu cahaya lampu, nang itu, Masya Allah. Mendengar itu Imam Ahmad bin Hanbal sedih, menangis, Masya Allah. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, kerudung pian itu lebih mulia daripada sorbanku ini. Masya Allah. Artinya perempuan ini kada sembarangan. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, nanti besok jawabannya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak tergesa-gesa menjawabnya. Nah, pas bulik itu, Abdullah, iringi bindan itu. Iringi dari jauh. Di mana rumahnya? Artinya ujar Imam Ahmad bin Hanbal, selama aku menjadi fatwa, menjadi tuan guru, karena pernah mendengar pertanyaan yang kayak gini. Pernah lah yang ditakuni kayak itu? Jarang kalau. Pernah lah mendengar pertanyaan kayak itu? Baru kali ini kalau. Nah, ujar Imam Ahmad, aku pun baru pertama ini. Maka jangan sia-siakan kemana perempuan ini rumahnya. Karena kada tahu, kada pernah kan. Diiringilah oleh Abdullah. Oh, di situ rumahnya. Oh, ternyata itu rumah bekas namanya seorang Bishr Al-Hafiz, seorang wali yang sudah meninggal. Dan ada riwayat lain itu mantan gubernur rumah itu. Masya Allah, berarti kan gubernurnya susah mantannya ini. Langsung pulih ke rumah, bah itu si anu. Besok didatangi Ahmad bin Hanbal orang itu. Dilamar perempuan itu. Tapi bukan untuk Sidin, untuk anak Sidin Abdullah. Kenapa? Karena perempuan ini luar biasa berarti agamanya, saking afiknya dia gitu. Jarang ada perempuan kayak ini. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal mencari anaknya, calonnya ini bukan dilihat fisiknya, tapi melihat agamanya. Masya Allah. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Pas saja Kak. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Inawati dari pengajian BKMT Pulang Pisau. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita zaman sekarang ini guru mencari jodoh untuk anak kita. Kalau tadi kan ketahuan tuh, yang ingin saya tanyakan karena kita ciri-ciri yang jodoh yang baik untuk anak kita di masa depan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah ditanyakan oleh seseorang, ya Rasulullah, ayun nisa'i khair? Ya Rasulullah, perempuan mana yang paling afdal, yang paling baik? Kata Nabi SAW, yaitu adalah allati tasurruhu idza nadar. Yaitu perempuan yang ditanyakan ini perempuan yang sudah bersuami maksudnya. Kata Nabi, kata Rasulullah, itu perempuan allati tasurruhu idza nadar. Itu perempuan yang apabila dipandang suaminya, dia selalu bisa menyenangkan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dan selalu taat kepada suaminya. Tapi cukuplah satu ini aja, ketika dipandang itu menyenangkan. Nah, ini perempuan yang baik. Nah, pertanyaannya yang kita takut ini kan calon istri atau calon suami. Nah, maka ujar Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalili. Perempuan itu, seseorang itu sama dengan kawannya. Artinya seseorang itu dinilai dengan kawannya. Bila kawannya ini berarti orangnya kayak itu. Nah, jadi kalau pian mencari calon suami ya. Astagfirullahaladzim. Maaf boleh lah. Kita sarik suami pian lah. Anak pian laki-laki apa? Berarti di sini kan adalah pinanya. Maksudnya besi anaknya tuh, nah maksudnya tuh. Kalau ada kan bisa pian pandir-pandir. Oh, besanan itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, sebelum kita melihat seseorang itu, kita lihat kawannya dulu. Kalau dia suka berkawan ke diskotek, oh berarti kan bagus dah. Kalau orang suka ke majelis taklim, oh berarti orang ini ketujuh menuntut ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihati dia, cara dia beribadat, berakhlak. Karena orang ahli ibadat belum tentu berakhlak.
kalau berhak ibadat. Jadi yang dilihat itu akhlaknya. Akhlaknya itu akan mempengaruhi agamanya. Tapi ketika seseorang lah ada ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal ditanyai, kalau aku mau melamar perempuan, apa yang aku lihat dulu? Kata Imam, lihatlah fisiknya dulu, rupanya. Baru lihat agamanya. Kalau dia bagus, tapi agamanya kada bagus, jangan mau di sini. Rupanya bagus, agamanya bagus, ambil. Jadi orang kada tersinggung di sini. Tapi bila kita menolak itu, kada jadi, jangan apa? Orangnya kada bagus, padahal agamanya yang kada bagus. Nah, kalau misalnya langsung kita melihat agamanya, lalu kada bagus agamanya, lalu gara-gara agamanya itu. Paham lah Pian? Nah, artinya orang tuh kada tersinggung, bukan lantaran agamanya yang bermasalah, tapi karena memang sudah fisiknya kurang. Nah, kayak gitu maksudnya itu. Jadi dari Imam Ahmad, tanyakan dulu fisiknya, dilihati dulu. Dan Imam Rasulullah juga ketika ada yang melamar, ujar Nabi, sudah engkau melihat? Belum ya Rasulullah. Oh, kada boleh, kada Nabi, harus dilihati dulu. Harus dilihati. Bu, Pian tahulah. Mengetahui orang yang sudah janda dengan yang perawan. Hah? Tahulah? Kada tahulah? Nah. Oh iya, iya. Oh iya, bujur. Kalau perempuan aja Bu, begini Bu. Ada seorang ulama lah mengisahkan kalau perempuan itu ujarnya, kalau kamu pengen melihat itu masih perawan, lihati cara berjalannya. Di mana melihatinya? Hah? Caranya itu lihati tumitnya aja Bu. Nah, bila tumitnya itu masih ada kemerah-merahan, ini oh berarti masih perawan aja, kayak gitu. Kebiasaannya. Tapi amun orang hirang kada kawa. Ini orang putih kelihatan oh merah. Itu menurut sebagian nih. Tapi kayaknya nih ada nang merah nih kok. Jadi tumitnya. Makanya Nabi SAW itu apabila melamar, Nabi lihat tangannya dan batisnya, itu Nabi lihat di tangannya dan batisnya. Nah, tumitnya ini nah ada masih merah. Masih merah lah. Berarti digincui itu. Pas saja kan? Wallahu a'lam. Nah, jadi cara mencari calon istri untuk anak, maka pertama carilah kawannya, yang kedua lihati akhlaknya. Wallahu a'lam. Pas saja kah? Silakan lagi yang bertanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Ita dari BKMT Pulang Pisau. Yang ulun tanyakan guru, bagaimana cara kita mentauladani sifat-sifat para wali. Nah, demikian sampai sifat-sifat para wali. Mentauladani sifat para wali-wali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad bin Hanbal tadi seorang waliullah. Nah, Ibu tadi menanyakan bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat para wali. Cara meneladani itu tentulah kita tahu ceritanya. Nah, setelah itu kita setelah benar ceritanya, bagaimana kita bisa mencara meneladaninya. Seperti tadi kan, oh bagaimana luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal ini mencarikan menantunya, menantu nang agamanya dulu yang diutamakan. Yang kedua, kita melihat perempuan tadi juga wali juga, karena saking dia waraknya, kadalkan makan yang haram. Padahal itu kan masih diragukan, apakah itu halal haram kah? Nah, luar biasa. Jadi caranya itu baik, ujar guru Sokompul Bahari, dilatih, dibiasakan. Orang bisa jadi penyabar itu karena terbiasa ingin mendapat ujian, lalu sabar. Kalau orang karena banyak ujian, itu belum bisa merasakan bagaimana sabarnya. Ujar guru Sokompul Bahari, orang hendak tahu sabar kadanya itu kalau sudah beranakan di sini. Kalau belum beranakan itu belum tahu lagi sabar. Pas saja kan. Guring jam 1 nangis anak. Kayak pas sabar, maka hanya guring kita nih. Amun laki misalnya kada tahunya guring aja, dang bini ini luar biasa. Makanya kalau ada laki-laki sini ulun wasiati jangan terlalu disariki bini. Walaupun banyak salahnya, banyak kebaikannya kepada pian. Menapasakan, memasakakan, menyusui anak, maharagu rumah. Itu pian luar biasa, bini ini banyak pada jasanya. Ini kadang sesedikit, ikam ketulahan dua aku aja. Ketulahan dua aku aja. Padahal bisa jual laki ini ketulahan dua bini. Gara-gara menyuruh terus. Kada tahu orang apa. Nah, itu bukan hanya istri yang durhaka kepada suami, bisa juga suami kepada durhaka kepada istri. Itu. Dua bini apik, dua kawan-kawan royalnya mentraktir, oh, senyum, oh, tapi dengan bini
mau penyarikan, mau pemalar. Ini ngarannya laki-laki kurang ajar. Pas saja kah? Jaring benar nih hapuk lagi. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.